Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky Dianwari dengan nomor induk mahasiswa 12020201110. Izinkan saya untuk menuntaskan tugas resum mata kuliah BP PAI tentang pengembangan model-model pembelajaran dan macam-macam model pembelajaran dari kelompok 9. Nah, jadi di sini ada penjelasan tentang pengembangan model-model pembelajaran. Nah, model-model pengembangan ini adalah usaha penemuan, usaha perbaikan atau usaha pengembangan sesuatu yang baru, yang adaptif dan juga inovatif menurut kaidah-kaidah dan juga menurut metode ilmiah tertentu sehingga melahirkan formulasi yang dihendaki. Pengembangan model dapat dilakukan untuk kepentingan program, kepentingan pembelajaran, kepentingan pelatihan, dan pembimbingan. Setelah itu, seperti yang telah dicantumkan pada PPT kelompok 9 tentang model-model pembelajaran. Jadi apa sih model-model pembelajaran itu? Nah, jadi model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau juga sebagai suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di dalam kelas atau juga pembelajaran di dalam tutorial, dan untuk menentukan perangkat-perangkat pembelajaran termasuk di dalamnya seperti di buku-buku, di film-film, di komputer, di kurikulum, dan lain-lainnya. Nah, itu menurut diambil dari PPT PowerPoint yang ada di sini. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi macam-macam model pembelajaran dari kelompok 9. Nah, seperti yang telah dijelaskan di dalam PPT, macam-macam model pembelajaran itu ada 4 macam. Apa aja sih? Nah, yang pertama, ada model pembelajaran konstekstual. Yang kedua, ada model pembelajaran kooperatif. Nah, itu yang kedua. Lalu selanjutnya yang ketiga, ada model pembelajaran PAIKEM. Apa itu PAIKEM? Jadi aktif, inovatif, kreatif, dan juga menyenangkan. Nah, yang terakhir ada model pembelajaran yang berbasis komputer. Nah, jadi ada 4 macam model pembelajaran, model-model dan juga macam-macam pembelajaran. Nah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang model pembelajaran kontekstual. Jadi, pembelajaran kontekstual ini seperti yang telah dijelaskan merupakan konsep belajar yang dapat membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata siswa, dan juga dapat mendorong siswa untuk membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan juga sebagai anggota masyarakat. Lalu selanjutnya yang kedua, dan janganlah kalian mendua. Nah, lalu yang kedua, model pembelajaran kooperatif. Nah, model pembelajaran kooperatif itu apa sih? Nah, ini adalah merupakan bentuk pembelajaran dengan cara siswa belajar dan juga bekerja dalam berkelompok-kelompok, tugas kelompok dan lain sebagainya macam. Dengan secara berkolaboratif yang anggotanya terdiri 4-5 orang sampai 6 orang, 4-6 orang dengan struktur kelompok yang bersifat heterogen.
Lalu selanjutnya yang ketiga ada model pembelajaran Pak Ikem. Nah, apa sih model pembelajaran Pak Ikem itu? Nah, di sini dijelaskan bahwa Pak Ikem itu adalah aktif, kreatif, dan juga menyenangkan. Nah, Pak Ikem merupakan model pembelajaran dan menjadi pedoman. Menjadi pedoman apa? Pedoman dalam bertindak kita untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan pelaksanaan pembelajaran ini ya, insya Allah akan mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan pelaksanaan pembelajaran Pak Ikem. Nah, nanti kita diharapkan agar berkembangnya berbagai macam inovasi kegiatan pembelajaran kita untuk mencapai tujuan pembelajaran yang partipasif, aktif, kreatif, dan juga menyenangkan. Lalu yang terakhir, dan semoga nggak menjadi yang terakhir ya buat kalian. Siap. Ada model pembelajaran apa tadi ya yang terakhir? Nah, itu ada di PPT tuh, lihat kawan. Ada model pembelajaran berbasis komputer, berbasis CPU lah, berbasis monitor, berbasis infocus. Sekarang udah modelnya udah apa baik ya. Nah, di dalam model pembelajaran yang berbasis komputer ini, yang terakhir, yang keempat ya tuh, ada 4 macam kan tadi. Jadi model pembelajaran berbasis komputer ini ada permanfaatan komputer dalam bidang pendidikan. Nah, khususnya dalam pembelajaran, metode-metode pembelajaran, model-model pembelajaran, cara-cara belajar. Nah, ini model komputer ini sekarang kepake banget itu, berhubung berkembangnya zaman yang semakin, perkembangan zaman yang semakin pesat. Udah jadi tong apa bae udahnya kalau ngomongin perkembangan zaman, dari zaman sepeda hingga mobil mewah. Nah, jadi lupakan, kembali ke PPT. Nah, dalam bidang pendidikan ini kita pasti bakal menggunakan model pembelajaran yang terakhir ini, ya ini model pembelajaran yang berbasis komputer. Nah, sebenarnya merupakan mata rantai juga dari sejarah teknologi pembelajaran. Sejarah pembelajaran berbasis komputer ini dimulai dari munculnya ide-ide untuk menciptakan perangkat teknologi terapan yang memungkinkan seseorang untuk melakukan proses belajar atau mengajar pembelajaran secara individual dengan menerapkan prinsip-prinsip diatik metodik tersebut. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya resum dari tugas kelompok 9. Nama Muhammad Rizky Dianwari, kelas PAI 4D, nomor induk mahasiswa 12020201110, dengan dosen pembimbing BPPAI, mata kuliah BPPAI, yakni Ibu Dr. Ida Roshida MAG, dan juga Bapak Yudi Irfan Daniel HS SOS MAG, dengan judul resum materi UTS saya, yakni kelompok 9 tentang model-model pembelajaran dengan model-model pembelajaran. Mungkin burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Lebih kurangnya mohon maaf, tolong dimaafkan. Kekurangan hanyalah milik saya pribadi, kebenaran hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu iyyakum ajma'in wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.